bapak-bapak sekalian bisa mengangkat tangan dan mengambil mikrofon. Ada dulu pertanyaan dari apa? Pertanyaan Ustaz, pada kajian itu berarti bahwa para penyeleweng agama atau ahli atau orang yang menyimpang dari agama kekal dalam neraka. Jazakallah. Iya. Saya sekarang sedang menulis buku tentang masalah sedikit hiburan untuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW di akhir zaman ghuraba, orang-orang yang terasing. Ada orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang bersama kita dalam menegakkan Islam. Ustaz, saya itu terasing dalam riuhnya masyarakat, saya itu sendiri dalam ramainya masyarakat. Dia sendiri. Kenapa? Di lingkungan saya, di kantor saya mengajak kepada kebenaran, tidak ada satupun yang mau. Salatnya, Masya Allah, ada salatnya. Tapi ketika kita ingin lurus, tidak ada yang mau mendukung. Saya terasing di dalam keramaian. Semua suara banyak, seperti di pasar suara brrr, akan tapi dia dalam kesendirian. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam datang dalam keterasingan, terasing, dan akan kembali asing. Dan ini adalah sunnah Allah. Allah telah mentakdirkan begitu. Dan berbahagialah orang-orang yang asing. Fatuba. Orang-orang yang asing ini, Bapak, air matanya hangat, rintihannya kepada Allah Azza wa Jalla, munajatnya kepada Allah Azza wa Jalla luar biasa. Di keheningan malam, di keramaian maksiat, rintihannya luar biasa, hangat. Nah, orang yang seperti ini harus dibelai, harus dipeluk. Sebagaimana seorang ibu kehilangan anaknya, dipeluk, dia akan mendapatkan ketenangan. Dan belayan Rasulullah SAW, walaupun tidak, Rasulullah sudah meninggalkan kita 1400 tahun, belayan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang menegakkan Islam yang benar di akhir zaman begitu hangat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Sesungguhnya kalian nantinya akan dapatkan setelahku hidup atharatan, rakusnya orang kepada dunia, berkiblatnya orang ke dunia, berduyun-duyunnya orang mencari dunia, duduk di kedai kopi dunia, duduk di rumah dunia, teriakan lengkingan istri dunia, permintaan anak dunia, duduk di masjid dunia. Subhanallah, mana yang akhirat? Satalqauna ba'di atharatan fasbiru, bersabarlah, tahan. Kan tapi ujung-ujungnya Masya Allah, apa kata Rasulullah? Hatta talqauni alal haud, sampai kalian nanti bertemu denganku di telaga Kausar. Sampai nanti kalian bertemu denganku di telaga. Seakan-akan Rasulullah SAW sebagai seorang kekasih yang sedang memegang sekarang, yang hendak berangkat di Mendang Juang, berangkat, dia pegang, kemudian dia mengatakan, berangkatlah, berjuanglah, berdakwalah, sampaikan kebenaran, tegakkan Islam, dan nanti di penghujung temui aku di telaga. Saya membuat karangan dengan judul Kutugu Engkau di Telaga. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, kutunggu engkau di telaga. Subhanallah, engkau itu yang mengucapkan ya Rasulullah,
seakan-akan engkau mengatakan bahwa aku tunggu engkau di telaga, wahai fulan. Bersabarlah. Bersabar dalam apa ya Rasulullah? Bersabar menegakkan sunnah di saat orang menegakkan bid'ah. Bersabar untuk istiqamah dan qanaah dengan harta yang halal di saat orang berkerebutan menganggap orang yang mencari harta yang halal ada kegilaan dan kebodohan. Bersabar dari itu kayak yang kau maksud. Sabar. Yang dimaksud Rasulullah semuanya bersabar. Semua. Bersabar dari istri yang tidak pernah mengerti tentang agama. Bersabar dari suami yang benar-benar menjadi penghalang Abu Jahal dan Abu Lahabnya orang Quraisy. Bersabar dari anak yang memang kita salah mendidiknya, dari sikah lakunya dan semacam. Bersabar hatta talqauni 'alal haud, sampai bertemu dengan Rasulullah di telaga. Pertemuan di telaga ini kapan? Di tempat yang semua kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga. Itu harapan kita. Pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Pertemuan yang sangat panjang. Pertemuan yang menjadi pikiran berat para sahabat Rasulullah SAW, yang kita mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita. Disebutkan oleh Imam Bukhari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, awam, tidak tahu sahabat itu siapa namanya. Orang-orang kalangan awam, biasa, jamaah. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, begitu kuatnya cintaku kepadamu. Kenapa begitu? Ya Rasulullah, ketika saya keluar dari majelismu, saya tidak lagi bertemu denganmu, dan aku bergaul dengan anak dan istri, tidak pernah puas rasanya diri ini sampai kembali lagi bertemu denganmu. Jadi baginya adalah ketersiksaan tinggal di rumah. Tidak ada waktu, tidak ada luang waktu, dia langsung pergi ke Masjid Nabawi. Untuk siapa? Melihat wajah Rasulullah SAW, mendengar ucapan-ucapannya. Masya Allah. Alhamdulillah engkau sekarang sudah bertemu. Ya betul ya Rasulullah. Akan tapi yang memusingkanku, yang memeningkanku ya Rasulullah, sungguhnya ketika engkau meninggal dan aku meninggal. Dan aku tahu bahwa engkau Rasulullah, engkau ketika engkau meninggal, engkau akan berada di Jannatul Firdaus. Engkau kalau seandainya meninggal, engkau bersama para nabi dan rasul, bersama sahabat-sahabatmu. Akankan saya tidak tahu apakah aku berada di neraka jahanam atau aku berada di surga Allah. Taruhlah ya Rasulullah, taruhlah Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, dia masukkan aku ke surga. Akan tapi pastikan ya Rasulullah, aku bisa bertemu denganmu. Itu perhatian mereka, dan ini hawa dan nafsu kita. Itu hari-hari mereka, dan ini hari-hari kita. Subhanallah. Saya takut ya Rasulullah, derajatku dengan derajatmu tidak sama, dan itu benar. Dan aku takut tidak bertemu dengan engkau nantinya. Sedangkan di dunia saya tidak bertemu 1 menit saja mati, rasanya tidak hidup. Bagaimana pula jika seandainya akhirat yang abadi, saya tidak bisa lagi bertemu dengan wajahmu, saya tidak melihat lagi keindahan wajahmu, saya tidak bisa duduk seperti berduduk bersamamu. Dan itu beliau. Jadi nikmat sekali pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Subhanallah. Telaga Kautsar. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan ini? Kok panjang sekali jawabannya? Hubungannya, nikmat itu akan disia-siakan oleh orang-orang yang membuat ajaran yang tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Bagi orang seperti itu yang tidak mendapatkan telaga Kautsar dengan nas Rasulullah SAW. Bukan saya yang buat, pandai-pandai saja, enak saja. Emangnya bapak panitianya? Saya bilang enggak, saya tidak panitianya. Allah sendiri yang mengatakan melalui lisan Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Innahu la yaridu aqwamun
innahu la yaridu aqwamun min ummati, sesungguhnya akan datang nanti segerombolan seperti jamaah haji, datang nanti. Telaga Rasulullah panjangnya perjalanan sebulan, lebarnya perjalanan sebulan, airnya lebih manis daripada madu, dinginnya lebih dingin dari es, putihnya lebih putih dari susu, jumlah cangkirnya sejumlah bintang di langit. Allahu Akbar. Orang lain kepanasan, bertelekan, susah-susah Anda bertelekan di sana, di tepi-tepi Telaga Kautsar, menunggu padang mahsyar, menunggu hisab.